Amin. Puji Tuhan. Salam. Salam. Baik saudara, kita akan menikmati firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 11. Ayat pertama, Kejadian pasal 11. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kita baca bergantian. Mari saya minta bangkit berdiri. Saya mulai dari ayat yang pertama. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter, gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang tingginya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita dapat mensehatkan seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota, menara dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Dia berfirman, mereka ini satu bangsa dan satu bahasa semuanya. Ini adalah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari sisi seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Puji Tuhan, silakan duduk. Yang berbahagia mereka yang mau mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Dalam kisah ini seringkali kita dengarkan kisah menara Babel. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah berfirman bahwa beranak cucu dan bertambah banyaklah dan penuhilah bumi. Di bumi itu ada pulau, ada daratan, ada benua yang begitu besar, benua Eropa, benua Asia, Afrika, Amerika, dan lain sebagainya. Dikatakan penuhilah bumi. Selain benua atau pulau yang besar-besar itu ada pulau-pulau kecil. Tapi Allah berfirman, penuhilah bumi dan berkuasalah atas ikan di laut, atas burung di udara dan semua tumbuh-tumbuhan hewan. Artinya manusia harus menguasai, menggali manfaat apa yang ada di air. Kita boleh melihat ikan dan lain sebagainya yang bisa bermanfaat bagi kesehatan kelangsungan hidup manusia. Kita bisa melihat udara yang sehat dan kita harus menguasai udara itu, di mana ada pesawat, ada jet, ada satelit dan lain sebagainya untuk kesenangan manusia. Ada telekomunikasi atau internet. Kita juga melihat daratan. Di daratan ada banyak sumber daya alam. Ada emas, ada perak, ada granit dan lain sebagainya. Ada boksit, ada timah dan lain sebagainya. Saudara, itu digali oleh manusia, itu memang perintah Tuhan. Berkuasalah. Jadi manusia itu harus pintar, harus menguasai teknologi. Untuk menguasai itu manusia harus belajar, mencapai ilmu yang tinggi, dan dengan ilmu yang tinggi itu dia bisa menghidupi kehidupannya yang tidak berkekurangan. Sayang manusia itu malas. Padahal Tuhan sudah katakan beranak cucu. Kenapa harus beranak cucu? Karena harus dikuasai dan ditaklukkan bumi ini. Kalau hanya Adam dan Hawa, dia nggak bisa taklukkan sebanyak orang. Jadi saudara, manusia harus banyak belajar untuk bisa menguasai teknologi sampai ke bulan. Tidak cukup SMA, tidak cukup S3 dan sebagainya. Kalau dibandingkan dengan apa yang Allah tuntut bagi kita, sangat jauh.
Itu sebabnya kita banyak berkekurangan, saudara. Lepas daripada kisah itu, saudara, dikatakan dalam ayat ini tentang keturunan-keturunan. Ada kisah tentang Menara Babel. Terjadinya Menara Babel tidak jauh daripada peristiwa air bah. Di situ manusia itu tidak mau beribadah kepada Tuhan. Diingatkan oleh Nabi Nuh, Allah murka. Dan Allah menghukum manusia dan bumi dan segala isinya, kecuali keluarga Nuh. Dia memiliki 3 anak, Sem, Ham, Yafet. Semua dibunuh. Yang hidup hanya keturunan Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Dari 3 orang ini akan berdiri bangsa-bangsa di dunia. Jadi kita ini bukan lagi keturunan Adam, sebab keturunan dia sudah habis. Kita menjadi keturunan Nabi Nuh yang ada dilahirkan dari 3 anaknya. Sem menjadi bangsa apa? Yafet menjadi bangsa apa? Itu terpencar ke seluruh dunia. Tapi satu nenek moyang kita ini anak-anak daripada Nabi Nuh. Jadi perintahnya adalah bertambah banyak dan kuasai bumi, penuhi, berkuasalah, dikatakan. Saudara, tentu trauma tentang air bah ada pada keturunan yang hidup itu. Bagaimana mereka melihat mayat bergelimpangan di mana-mana, sejauh mata memandang, semua tenggelam. Sekarang kita masuk kepada keturunan yang 3 itu, Sem, Ham, dan Yafet. Mereka bertambah banyak. Ya, waktu itu pernikahan insek masih diizinkan. Bertambah banyak, bertambah banyak, bertambah banyak. Mulailah mereka bergerak. Kalau kita lihat, saudara, waktu mereka itu bertambah banyak, Allah membuat bahasa yang berbeda-beda. Dari 3 anak ini, semua berbeda-beda bahasanya. Karena mereka memang berkembang. Kalau kita lihat dalam pasal yang balik, pasal yang 10 contohnya, Kejadian pasal 10, dikatakan demikian ayat pertama, inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Jadi lain-lain keturunannya. Ada menjadi bangsa Eropa, ada menjadi bangsa Afrika, ada bangsa Amerika. Kita keturunan Asia, saudara, dengan kulit yang hampir merata. Inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet, anak-anak Nuh. Setelah air bah itu, lahirlah anak laki-laki bagi mereka. Selanjutnya dikatakan dalam ayat 5, kita lompat. Dari mereka inilah terpencar bangsa-bangsa daerah pesisir. Itulah keturunan Yafet. Ya, ada 3 anaknya, Sem, Ham, Yafet. Nah, masing-masing di tanahnya, masing-masing udah ada lokasinya, dengan bahasanya sendiri. Bahasa keturunan Yafet beda, padahal satu bapak, satu mama. Menurut kaum dan bangsa mereka. Kita lompat ke ayat yang ke-6. Keturunan Ham ialah Kus, Misraim, Put, dan Kanaan. Demikian seterusnya dengan bahasa mereka, saudara. Ayat yang ke-20 di pasal 10 ini dikatakan, itulah keturunan Ham menurut kaum mereka, menurut bahasa mereka, menurut tanah mereka, menurut bangsa mereka. Jadi Allah menciptakan bahasa. Kenapa muncul bahasa? Dan kenapa menjadi berubah-ubah? Bahasa dipengaruhi oleh tingkat sosial, tingkat budaya, tingkat ekonomi, tingkat pendidikan. Kita tahu bahasa Korea itu diciptakan. Mereka tidak mau alergi dengan Cina karena peperangan, sehingga kaisar di Korea membuat satu bahasa yang baru. Itulah lahirnya bahasa Korea. Ada bukan ada caranya. Jadi itu langsung membilang ini bahasa Cinanya ini ganti menjadi ini bahasa kita. Itu jelas. Jadi bahasa itu menunjukkan eksistensi satu bangsa, harga diri satu bangsa. Dan dengan bahasa yang berbeda itu dia tunjukkan inilah bangsa kami, bangsa yang maju. Nah, kemudian umat manusia itu begitu banyak. Satu kali dalam pasal yang ke-11 tadi yang sudah kita baca,
Kembali kita melihat, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mulai mereka berubah setia karena ada maksud mereka untuk menandingi Tuhan. Kalau kita lain-lain bahasa kita ini kacau. Tuhan sudah kasih beda-beda, tapi supaya kita kuat, supaya kita hebat, supaya kita tidak perlu lagi menyembah Tuhan. Tuhan kasih kepintaran sama kita, tapi kita harus pakai itu untuk menandinginya. Saudara tahu jatuhnya Lucifer dari sorga karena dia mau menyaingi Allah, sehingga dia ditendang ke bumi. Dan sifat itu ada pada manusia. Saudara, adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Satu logatnya. Dalam bahasa Cina, tulisan boleh sama, tapi kalau nada tinggi rendahnya kena kanan membedakan makna. Baru dua huruf M dan A saja, ma, kalau dikatakan itu ma, lain artinya, ma, lain artinya. Jadi ada logat menentukan makna kata. Dan waktu itu mereka mau mencari nama. Saudara, mencari nama supaya terkenal. Mereka membangun kota dikatakan. Jadi orang dulu udah pintar, pikirannya udah hebat dibanding dengan kita mungkin membangun kota, tata kota banyak kacau. Kalau boleh melihat kota-kota di Indonesia yang kacau penataan kotanya. Syukur di Pulau Batam ini, di kota Batam lebih bagus penataan keretanya sekarang. Mereka mau mendirikan menara tower. Kita boleh melihat di dunia ini berbagai negara berlomba membuat tower. Ada di Malaysia, di Keku, menara kembar, Petronas. Ada lagi di Arab Saudi. Mereka berlomba. Yang tadinya tertinggi di dunia ditandingi dengan negara yang lain tertinggi di dunia. Itu simbol kekuasaan. Jadi loh kami hebat, capai langit. Saudara, untuk bisa menaikkan itu perlu otak yang pintar, perlu manajemen yang bagus. Mendirikan satu kota perlu orang pintar, pemimpin, orang nomor satu tapi otaknya hebat, bisa memimpin, bisa membuat rakyatnya, orang pintarnya taat. Ayo kita bangun bentuk kota ini. Ibu kota Jakarta, RI akan pindah, saudara, dan banyak orang protes. Sudah dibangun sedemikian rupa supaya aman dan boleh menjadi tempat yang baik untuk menjadi tempat negara-negara lain meletakkan kedutaan besarnya. Kedutaannya ada di kota itu, semua menjadi lancar diharapkan. Saudara, itu perlu penata kota, itu perlu ada pemimpin. Demikian juga membangun gedung-gedungnya. Itu perlu, saudara. Jadi zaman dulu yang namanya tower-tower sekarang itu hanyalah penerusan daripada tower-tower yang dulu. Menara. Batam belum punya menara. Dibanggakan paling jembatan Barelang, nggak ada apa-apanya. Jembatan San Francisco, jembatan yang di dunia nggak ada apa-apanya. Gedung pencakar langit di Batam nggak ada apa-apanya. Dibandingkan dengan daerah lain yang sampai puncaknya, sampai ke awan, bahkan ditutupi awan puncaknya, saking tingginya. Jadi kisah menara itu menandakan identitas suatu negara atau bangsa atau kota. Jadi kesombongan itu sudah ada dari dulu, saudara. Orang dulu jauh lebih pintar. Bahkan mereka dikatakan membuat batu bata, bukan seperti batu bata sekarang, saudara, ya gampang pecah dan lain sebagainya. Mereka bentuk sedemikian rupa. Mereka pahat dari batu-batu, tentu alat pahatnya itu canggih. Kalau kita berjalan misalnya melihat melalui YouTube itu The Great Wall yang ada di Tiongkok, di Cina itu, bagaimana mereka menyusun itu sekian kilometer, sekian mil, menaik turun gunung, membentuk batu, menyusun, saudara. Jadi kisah menara Babel, mereka membentuk tanah, kemudian membuat aspal atau tel. Jadi dulu udah ada pabrik tel. Kalau aspal kita ini banyak bolong-bolong, dulu udah bagus, bahkan bisa membuat merekatkan batu dengan batu, sehingga mulailah didirikan menara yang tinggi. Untuk bisa naik belum ada lift. Tentu saja bentuknya mesti ada jalan melingkar. Terus kayak sampai ke
puncak yang tinggi sekali. Jadi bisa dengan jalan kaki untuk bisa naik. Transportasi masih seperti itu. Mungkin bisa ada kuda untuk bisa naik ke atas. Kalau kita pergi ke mall, parkir itu saudara bisa di lantai atas, bisa putar mobil itu, putar, mengikuti lantai. Kira-kira begitu dulu teknologi dulu. Pakai kuda untuk bisa naik ke menara, ke puncak menara itu saudara. Tujuannya membangun kota, membangun menara untuk cari nama. Saudara, Allah Tritunggal itu melihat. Lihat dari langit, hebat orang ya. Kita yang kasih mereka kepintaran, tapi mereka mulai menandingi kita. Mereka pikir mereka bisa membangun menara itu sampai ke langit. Kata membangun menara sampai ke langit bukan artinya kita telan kalimat itu sampai ke langit, nggak mungkin. Tujuannya adalah sampai setinggi mungkin. Sampai setinggi mungkin. Itu pengertian sampai langit. Langit artinya di atas, sampai ke langit setinggi mungkin, sampai di awan-awan. Ketika mulai makin tinggi, dalam ayat ini terlihat Allah Tritunggal. Ya, dikatakan dalam ayat yang ke-11 ini, saudara, di pasal yang ke-11 ini. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa. Padahal tadinya udah dibikin bangsa-bangsa yang berbeda, tapi mulai bersepakat. Itulah hebatnya kesatuan. Di gereja kita ini semakin banyak yang berkomentar, yang memprotes, tidak ada satu kesatuan, makin kita tidak bisa maju. Kekuatan satu kesatuan. Ya. Saudara, pemimpin kota itu yang bernama Nimrod, turunan Ham. Jadi bangsa dikatakan dia seorang pemburu yang tangkas. Dia orang yang pertama sekali menguasai bumi. Di pasal yang 10 kalau sudah baca, dia orang yang pertama sekali menguasai bumi. Kenapa? Dia kuasai 3 suku itu. Membangun satu kota. Kita sekarang jangan pakai bahasa kalian itu, bahasa itu dulu. Satu bahasa, satu dialek, jangan macam-macam. Supaya perintah membangun kota sampai tanpa ada gangguan karena bahasa atau dialek. Berdirilah itu satu hal yang sangat luar biasa untuk cari nama. Saudara, kalau saudara makin pintar, itu dari Tuhan. Tapi jangan lupa, setelah saudara pintar, jangan lupa Tuhan. Tuhan gampang mengacaukan. Setinggi apapun menara kehidupan yang saudara bangun, kaya kali, pintar sekali, cakep sekali, luar biasa, pengusaha terkenal. Jangan lupa, tanpa Tuhan, mau menyayangi Tuhan, bagi Tuhan gampang membuat batal semua. Kalau kita tidak mau bersekutu beribadah, Tuhan bisa membuat kacau. Ada kebiasaan kecenderungan orang Kristen Tuhan hanya sekedar mendaftar dan tidak ada beribadah. Hati-hati saudara. Kemarin kita beribadah ada penjelasan tentang bahwa Allah akan membuat perbedaan. Perbedaan antara orang yang beribadah dan yang tidak beribadah. Kita lihat sejenak Maliaki 3:18. Tolong dalam teksnya. Ini tentang pentingnya beribadah. Allah akan berbeda. Saudara punya anak gak pernah kebaktian dari sekolah minggu, remaja gak pernah bergabung dengan remaja, demikian seterusnya. Kau bapak gak pernah kebaktian, Allah bikin perbedaan pada keturunanmu. Ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Saudara nanti tinggal melihat. Siapa yang rajin kebaktian? Bagaimana keturunannya? Anaknya kebaktian kah? Sekolah minggu kah? Remaja kah? Dalam Natal ini saudara, orang mulai agak datang beribadah. Ini Kristen kapal selam, tenggelam di bulan-bulan lain Natal muncul ke permukaan. Hati-hati saudara, Allah akan membuat perbedaan. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan. Jadi ada untungnya beribadah. Ada besar sekali. Kalau kitab yang lain dikatakan bahwa juga Allah itu mengatakan bahwa ibadah itu berguna untuk hidup yang sekarang dan untuk hidup yang akan datang. Itu jelas dalam 1 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Ya. Jelas sekali bagaimana
Bahkan dikatakan Allah akan memberkati rotimu, airmu, dan membuat penyakit tidak datang padamu. Dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25. Orang yang rajin beribadah itu diberkati, yang dimakan bikin sehat. Saudara bayangkan kalau kita makan ini jadi penyakit, minum ini jadi penyakit, semua jadi penyakit. Keluaran 23 ayat 25. Kalau dibaca, tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Lebih banyak orang sakit, sikit-sikit sakit, masih muda sakit, masih muda udah loyo. Hati-hati, hati-hati. Karena apa? Yang dimakannya aneh-aneh, yang diminumnya aneh-aneh, dan tidak diberkati oleh Allah. Masih mau lagi kita nggak mau beribadah? Rugi saudara sendiri. Rugi, cuma berapa jam kita di sini loh? Nggak lama, nggak lama. Tapi ingat manfaat pentingnya ibadah itu, saudara. Nah, saudara, ketika itu dilihat oleh Allah, kita lihat dalam ayat ini, saudara, rupanya semua yang kita bangun, menara kehidupan yang saudara bangun, usaha yang saudara bangun, bisnis yang saudara bangun, semua pendidikan yang saudara bangun, Tuhan lihat. Banyak sekali orang Kristen, tadinya di gereja kecil, dididik oleh gembala, pintar, diberkati, didoakan, digumuli, setelah pintar, ya, lupa gereja. Langsung datang identitasnya. Aku sudah naik statusku, menaraku dulu satu tingkat, sekarang udah sekian tingkat, levelku bukan itu lagi. Mulai cari nama. Hati-hati saudara, setinggi apapun yang saudara cari, kalau saudara mulai lupa diri, cari nama, Tuhan bisa runtuhkan segala keangkuhan manusia. Bagi Tuhan tidak sulit menghancurkan, membatalkan, mempending, sampai orang tahu artinya beribadah dan menghormati Tuhan, saudara. Dan Dia berfirman, ayat 6, dan Dia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Jadi saudara, untuk bisa membangun sesuatu, membangun jemaat, usaha yang pertama kita satu bahasa. Oh, Natal kali ini kita mau catering misalnya, dan gak repot-repot, lebih bersih, lebih ini, kita bisa beribadah. Satu bahasa, bagus. Semakin kita macam-macam, jangan lagi ini, jangan lagi ini, nanti mulai lagi muncul ya, samalah semua. Untuk Natal satu keluarga pokoknya 200.000, mau miskin mau kaya 200.000, itu bisa persoalan. Enak aja dia. Ada yang mengatakan sesuai dengan imannya, mana yang benar? Saudara, semakin kita kacau, bahasa kita makin berserak. Jadi saudara, permulaan untuk maju satu bahasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini perlu kita taat pada pemimpin, bukan kepada sekedar Bapak Kepala, sudah ditunjuk misalnya ketua. Kita sudah tahu. Jangan banyak komentar nanti jemaat. Ini penting. Nimrod bisa menguasai genap satu ya. Salah sendiri siapa pilih dia. Ya ini penting. Ini penting. Aku kan gak memilih dia, salah sendiri gak hadir. Ini penting sama kita saudara. Penting satu bahasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau di rumah kita semua gak satu bahasa, istri lain bahasanya, bukan soal bahasa speakingnya ya. Artinya isi hatinya, pikirannya satu mau itu semua. Nggak jadi apa yang mau dikerjakan, kacau. Kesatuan itu penting. Dalam rumah saudara penting kepemimpinan yang tegas. Pemimpinan yang tegas itu Nimrod. Dia orang pertama yang menguasai dunia. Kita lihat bahwa Allah memperhatikan semua menara yang saudara bangun. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, inilah pengaruh
mereka rencanakan? Apa yang kita rencanakan kalau kita satu? Natal kah? Gotong royong kah? Lihat, bisa 5, jangan sampai berapa tahun nggak jadi-jadi. Hanya untuk pagar. Hanya untuk pagar. Ya. Selama yang itu aja, nggak ada kesatuan. Tapi ingat, kalau punya bahasa satu kesatuan, apapun sampai setahun putus. Kita mau maju gereja kita satu, mau maju. Jadi apapun, mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Langsung Allah berkata, mulai macam-macam ya. Ayat yang ke-7, baiklah, apa? Baiklah. Baca ayat itu, baiklah. Bukan baik aku, baiklah kita. Jadi Allah Tritunggal dari dulu sudah ada. Allah dalam bahasa Ibrani juga adalah jamak. Baiklah kita. Baiklah kita turun dari surga ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu firman Roh Kudus dan Allah itu sendiri, dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Karena mereka berkumpul untuk menghancurkan, untuk melawan Allah. Aku suruh semua berserak ke dunia, penuhilah bumi, kuasailah. Ini kumpul pula hanya untuk kota mereka itu, untuk menara itu. Turun mengacau balaukan di sana bahasa mereka. Tadi satu bahasa, satu logat Tuhan kacaukan. Gampang untuk mengacaukan apapun di tangan Tuhan. Tuhan bisa kirimkan roh gosip. Hati-hati sekali ya. Roh pemecah belah, roh iri, roh dengki. Tuhan bisa turunkan. Oh, kok jahat Tuhan itu? Tuhan bisa mengacaukan orang-orang yang mencoba melawan Tuhan. Apapun kekuatanmu, Tuhan bisa mengacaukan. Ada orang berusaha mengacaukan gereja ini, lebih dahulu Tuhan mengacaukanmu. Amin Bapak Ibu. Amin. Mengacaukan ibadah di sini, Allah mengacaukanmu. Mengacaukan pelayan di sini, Allah mengacaukanmu. Segala sesuatu yang membangun suatu pelayanan ibadah kerajaan Allah, orang yang menentangnya, Allah akan mengacaukan usahamu. Ini firman Allah. Sekarang, jadi baiklah kita, dan memanglah dikacaukan. Wah, yang tadinya satu bahasa, satu logat, mulai lain logatnya. Mulai lain. Akhirnya gak jadi, karena gak sampai lagi perintah. Dibilang angkat batu, lempar batu. Angkat batu itu, lemparnya siapa? Kalau jadi kacau, semua kacau. Wah, akhirnya terbentanglah itu. Pikir dia tadi kawanku, hanya udah lain ngomong aja, gak ngerti aku. Berseraklah bangsa itu ke dunia, ke seluruh dunia. Saudara, mari kita bersatu untuk membangun pelayanan. Amin. Amin. Jangan bersatu untuk mengacaukan. Jangan. Bersatulah untuk melayani. Apa saja yang kita mau proyek kerjakan, bisa hebat. Karena perlu kita belajar jalan-jalan sekali ke gereja lain. Bagaimana mereka cara ibadah pujian penyembahannya, bagaimana saum mereka, bagaimana cara menyambut jemaat. Ini perlu belajar jemaat ini, sehingga kita tidak seperti katak di bawah tempurung. Begitu kita tertinggal dari gedungnya, dari pelayanan, dari sifatnya, dari pengorbanannya, begitu tertinggal. Karena apa? Kita tidak satu. Kita tidak mau diajar. Nimrod hebat, dia tegas memimpin, semua maju. Saudara kekasih, saudara mau pilih mana? Beribadah kepada Allah. Allah kan berbeda. Atau beribadah menurut kehendak kita, suka-suka kita. Pilih yang mana saudara? Beribadah kepada Allah, pada Tuhan. Allah pasti akan membuat perbedaan. Saudara, bahasa Malaysia berbeda sampai Indonesia loh. Ada beberapa kata, karena kita juga satu rumpun. Misalnya, perbedaan tentang dialek atau logat saudara. Dalam bahasa Malaysia
menjemput. Apa arti menjemput dalam bahasa Malaysia? Ayo. Apa arti menjemput dalam bahasa Malaysia? Apa? Nggak tahu kan? Apa? Jemput lalu pakai ojek? Bukan. Apa arti menjemput? Mengundang. Mengundang. Jauh beda kan sama kita kan? Jauh kali. Kata menjemput, mengundang. Kalau kita menjemput, jemput dulu ke simpang sana. Datang pulang. Ini apa Pak? Nah ini. Beda kali nih. Itu kita satu rumpun. Udah berbeda. Jadi saudara, dalam bahasa Belanda, maaf, beribu kali maaf. Dalam bahasa Belanda ini ya, kata tai artinya apa? Bahasa Belanda ada kata itu. Artinya tangguh, kuat. Kuat. Kau tai. Kau tangguh, kau kuat. Maka saya makan sebelum kali maaf. Dalam bahasa kita, kurang ajar. Paku. Kau. Keluar. Kan bisa kacau kita kan kalau jumpa sama mereka aja. Bisa kacau. Contoh yang sangat sederhana. Lah, kehebatan bahasa itu dipengaruhi saudara semuanya. Saudara tahu Alor? Saya tahu Alor. Pulau Alor itu kawasan di sana, walaupun itu Alor kecil, tapi bahasanya paling banyak. Itu baru daerah Alor. Saudara tahu NTT? Apa itu NTT? Nusa Tenggara Timur. Itu juga paling banyak bahasanya. Bagian Sumba Timur satu bahasa. Kita lihat ada MD, lain bahasa orang MD. Kita bergeser lagi ke Flores, lain bahasa Flores. Nggak ngerti sama orang MD. Bergerak lagi ke pulau-pulau di sana, semua lain bahasanya. Karena memang harus lain supaya berserak. Supaya ada orang yang menguasai pulau-pulau di sana. Kalau enggak nanti kita menjadi seperti orang Jawa. Mangan orang mangan asal ini paling berbahaya. Tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ngapain ngumpul tapi semua lapar? Mending merantau tapi semua makmur. Pilih mana? Merantau makmur atau kumpul nggak makan? Pilih mana? Pilih mana? Banyak mental Jawa juga semua. Saudara, Alkitab katakan penuhilah bumi. Amin. Orang Batak bertumbuh pesat juga di Amerika. Apalagi di Kanada, saudara. Saudara punya hepeng, tahu sedikit bahasa, merantau ke Kanada. Kanada daratannya begitu luas sekali Kanada itu, tapi nggak ada orang yang bisa untuk membantu pertaniannya. Mereka kaya raya kalau tinggal di Kanada. Ya, Kanada daratannya begitu luas, sumber daya manusia kurang. Yang paling banyak merantau ke Kanada itu orang Minangkabau, banyak sekali menjadi orang kaya di Kanada. Mana orang Batak? Yang jelas orang Batak banyak kali di kapal Sinabung, kapal Belut. Yang paling sekitar sini. Orang banyak sekali. Ya sekelas itulah ekonominya kalau hanya itu kita merantau. Darah kita harus pintar. Amin. Pemuda remaja. Amin. Itu bisa kuasai sekarang teknologi, saudara bisa membuat kita menjadi jauh daripada Tuhan. Atau bisa juga membuat kita dekat kepada Tuhan. Katanya sekarang ini kita masuk kepada fase yang keempat daripada 5 fase tentang teknologi. Teknologi yang sekarang ini dikatakan teknologi fase antisipasi. Bisa mengantisipasi. Mulai masuk dalam teknologi kehidupan ekonomi disebut virtual. Artinya kita bisa merasa dekat walau jauh. Semua dilakukan secara digital, apapun digital. Tapi hati-hati,
Saudara, dengan digital kemudahan ini, orang bisa lupakan Tuhan. Dan satu kali, sampai sekarang internet bukan dikuasai Indonesia loh, dikuasai negara lain. Kalau diputuskannya internet, semua data kita, baik di bank, baik mana, bisa hilang. Ini lagi diantisipasi sama pemerintah. Gimana caranya supaya Indonesia punya internet sendiri? Ya, bayangkan semua data-data semua. Gereja kita juga akan masuk dalam program itu internet. Data jemaat harus dimasukkan. Kerajinannya semua akan dikontrol dari majelis pusat. DPD Indonesia bagaimana kemajuannya? Berapa sekolah minggunya? Berapa ininya kerajinannya? Ini. Berapa pengembalian persepuluhannya dari siapa? Udah mulai masuk loh ke zaman itu. Semua dikontrol. Kalau dari internet bisa hilang data. Mulai masuk di era itu sudah. Era yang namanya digital. Karena saudara mau dikacaukan oleh Tuhan? Mau dikacaukan? Tidak mau. Mari kita, saudara, semakin bersatu dalam beribadah. Amin. Dan lihat manfaatnya yang luar biasa. Manfaat yang luar biasa. Setinggi apapun cita-cita saudara, kalau saudara mau mencari nama, gak usah kita ajarin anak kita. Kau pokoknya mesti begitu supaya nama Bapak terangkat. Gak usah. Tak usah. Terangkat sendiri kalau anak kita maju. Terangkat sendiri nama itu. Amin Bapak Ibu. Akan puji sendiri loh. Kita ya dorong semua anak ini belajar. Yang kita dapat sekarang gak ada apa-apanya. Gak ada yang disombongkan. Dulu ada. Orang dulu lebih melihat ke depan. Menjadi pertanyaan sama kita. Coba dijawab ya. Kenapa Allah menghentikan proyek Menara Babel? Tolong jawab. Remaja lebih kritis kalau nyimak tadi ya. Kenapa kira-kira Allah hentikan? Baiklah kita turun ke bumi. Kita bikin kacau bahasa orang itu. 4 kali pun mereka untuk melawan kita. Coba jawab satu pemuda. Kenapa Tuhan turun? Iri Tuhan. Kenapa? Dihentikan proyek itu. Ini nyanyinya remaja pemuda minta ampun. Kalau keluar kuat suara teriak. Minta ampun. Pas di gereja, aduh. Ayo latih keberanian jadi pemimpin seperti Nimrod. Kenapa turun Allah Tritunggal itu? Baiklah kita turun mengacaukan. Kenapa? Halo? Kenapa? Ronaldo? Oh ketawa terus. Kenapa Ronaldo? Iya, itu salah satu. Itu bahasa memang harus macam-macam. Ada yang lagi? Halo? Yang cewek-cewek, perempuan? Walaupun nanti tinggi sekolah saudara tapi nggak kayak gini nyarinya nggak berani. Tamat sarjana katanya tapi nggak berani. Yang kuliah siapa sih yang kuliah? Bukan yang kuli, yang kuliah. Ini melatih keberanian tak ampun. Kalau kelihatan di PP malu-malu ya? Atau malu-maluin? Coba kasar dulu, kasar bermenggolan. Kenapa kira-kira? Kenapa Allah hentikan proyek itu? Baik, untuk mencari nama ya. Jadi apapun yang kita bangun di atas dasar kesombongan menghancurkan. Untuk mencari nama aku hebat, menghancurkan. Jadi sifat-sifat sombong di jemaat, di kita harus singkirkan. Tuhan bikin kacau. Karena di sini jemaat merasa paling hebat, merasa paling berpengaruh. Gak usah, buat yang terbaik.
Tuhan sendiri yang memuji kita nanti dan memberkati. Amin Bapak Ibu. Pasti Tuhan itu berkati. Gak usah cari nama, kita diam-diam aja, tapi kita berprestasi, berbuat, Tuhan pasti ngasih perbedaan. Ya, pasti memberkati keluarga saudara, anak-anak saudara, diberkati roti saudara. Amin. Berkati saudara makan, bahkan penyakit yang mau datang tadinya minggir. Itu. Kemudian sekarang, kenapa orang itu dirikan menara Babel? Tujuannya apa? Kenapa didirikan menara Babel? Sekarang juga orang pada bikin tower di mana-mana ya. Negara-negara berlomba bikin tower tinggi-tinggi. Kira-kira apa tujuannya? Atau dari orang tua boleh ya? Kira-kira kenapa? Menyayangi Allah. Menyayangi Allah. Iya, salah satu menyayangi Allah. Apalagi itu benar. Ya, mau menyayangi Allah. Anak muda kritis sedikit. Kira-kira kenapa? Supaya jangan terserah seluruh bumi. Supaya jangan terserah. Oh begitu ya? Jadi kalau ada satu tower dibikin, jadi semua orang yang ada di Di situ. ayatnya ada, marilah kita dirikan sebuah menara dan kota agar kita tidak terserah seluruh bumi. Iya. Kalimatnya seperti itu. Tapi kalau dianalisa dengan berdiri satu menara di satu kota, bahkan banyak menara sekarang ini di kota-kota, apakah menjadi bersatu dan tidak berserak? Versi zaman dulu itu satu kebanggaan, ya. Itu nama, cuma satu-satunya menara. Tentu bangga, ini loh kotaku Babel, bukan seperti kota kalian. Itu sebanyak Babel dipakai Tuhan untuk mengambil bangsa Israel. Mereka dibuang ke Babel, merampok Israel. Bangsa dibuang ke Babel. Memang luar hebat orang Babel itu. Mereka bersatu. Tapi satu hal yang saudara jangan lupa. Ketika peristiwa air bah, banyak orang mati. Tapi dengan adanya menara Babel, kalau datang nanti air bah, tinggi sekali menara itu. Ada kemungkinan manusia selamat. Maksud dia, turunkan lagi, banjir pun gak apa-apa lah. Kami udah punya menara, bisa naik ke atas menyelamatkan diri. Saudara, bagi Tuhan gampang goyang menara itu. Gak usah pakai banjir. Amin. Mari kita tetap, tidak usah tinggikan diri kita, tinggikanlah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tinggikan Tuhan, dan saudara akan ditinggikan Dia. Teruslah melayani Tuhan. Tak usah minta pujian cari nama. Tuhan nanti yang mengangkat nama saudara. Tuhan mengangkat. Kalau Allah yang mengangkat, tidak ada orang yang bisa menurunkan. Amin. Kalau ada orang coba turunkan saudara, padahal saudara sudah banyak berbuat baik, diejek, dihina, diremehkan, tidak apa-apa. Tapi ingat, tidak ada yang mampu merendahkan. Kalau sudah Allah, sudah tiba saatnya Allah mengangkat saudara. Mari kita berlomba beribadah melayani itu. Beri yang terbaik, saudara akan diberkati oleh Tuhan. Mari kita bangkit dulu Bapak Ibu. Satu pujian yang patut kita nyanyikan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku.
Benarkah saudara memuliakan Tuhan? Benarkah kita suka meninggikan nama Tuhan dan merendahkan diri kita? Benarkah benar-benar Yesus itu Tuhan kita? Atau kita mulai membangun menara yang lain di luar Tuhan? Tuhan yang tahu. Tapi apapun menara yang saudara bangun tanpa Tuhan, bisa kacau lagi. Adakah yang bertahta di hati kita, yaitu Tuhan Yesus? Dialah Raja kita. Tuhan yang tahu. Mari ungkapkan. Kalau mungkin kita mulai lupa Tuhan, lupa untuk beribadah, mari kita tingkatkan lagi pelayanan ibadah kita pada Allah. Pujikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa di surga. Kasih setia Tuhan yang senantiasa terus memelihara hidup kami sampai saat ini. Kasih setia Tuhan yang terus menyertai setiap hidup kami, yang tidak melihat segala kekurangan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kuasa-Mu yang senantiasa terus memenuhi hati dan pikiran kami Bapa, untuk kami tetap selalu datang kepada Tuhan, untuk membawa hidup kami, untuk melihat siapa sesungguhnya kami ini di hadapan-Mu, yang seringkali mendukakan hati-Mu Bapa. Namun kasih Tuhan tidak berkesudahan sampai seumur hidup kami Bapa. Kasih setia-Mu terus memelihara kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terlebih buat kebenaran firman-Mu yang menegur kehidupan kami pribadi lepas pribadi saat ini. Di dalam hidup kami Bapa melayani Tuhan, di dalam hidup kami mengiring Engkau ya Bapa. Tuhan, jangan biarkan kami Bapa membangun menara-menara kesombongan kami ya Bapa. Jangan biarkan kami membangun menara-menara keserakahan hidup kami di dalam dunia ini. Biarlah Tuhan kami melayani Engkau hanya untuk meninggikan nama-Mu Bapa. Walaupun dunia tidak memandang diri kami Bapa, tapi kami tetap percaya Engkau Allah kami yang dahsyat. Engkau Tuhan kami yang berkuasa di atas segala-galanya, yang sanggup meninggikan setiap
yang tetap setia datang merendahkan diri melayani Tuhan. Kebenaran firman-Mu Bapa menegur pribadi kami lepas pribadi, untuk kami tetap senantiasa Tuhan melayani Engkau, melayani sesama kami, untuk kami senantiasa terus memandang akan kebaikan Tuhan, bahwa Engkau yang senantiasa mengangkat hidup kami Bapa jauh lebih tinggi daripada dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu Bapa. Biarlah satu dengan yang lain kami di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini, kami boleh senantiasa saling menguatkan ya Bapa. Jangan ada kami Tuhan menyombongkan dan mengandalkan kekuatan kami, karena kami tahu Tuhan Yesus, hidup kami ini hanya seketika di dalam dunia ini. Kami debu tanah di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, biarlah kuasa-Mu terus bekerja di dalam pribadi kami. Kuasa-Mu membawa kami Bapa untuk semakin kami lebih melihat siapa sesungguhnya kami ini yang senantiasa terus Bapa Tuhan peliharakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan kami. Allah Roh Kudus, mampukan kami untuk kami tetap senantiasa boleh melakukan segala kebenaran firman-Mu, untuk kami semakin diperbarui, diubah, semakin lebih indah di hadapan Tuhan, sehingga kami dapat melihat Bapa penyertaan, pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan digenapi di tiap-tiap kami, keluarga lepas keluarga, anak-anak cucu-cucu kami diberkati di permukaan bumi ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-Mu Bapa yang sudah membentangkan kebenaran firman-Mu. Tuhan melihat, Tuhan mengetahui segala apa yang menjadi pergumulan Bapak Gembala kami di tempat ini ya Bapa. Mari Tuhan tetap selalu berkarya. Kuasa-Mu terus senantiasa memberikan semangat sukacita bagi Bapak Gembala kami di tempat ini. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Bapa yang tetap senantiasa memperhatikan dan peduli dalam segala setiap apa yang menjadi pergumulan setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Berkati kami semuanya sidang jemaat-Mu di tempat ini. Dalam setiap pergumulan kami Tuhan melihat, Tuhan mengetahui ya Bapa. Biarlah Tuhan senantiasa kami bawakan di bawah kaki-Mu. Kami sujud Tuhan di bawah kaki-Mu, merendahkan diri ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup meninggikan kami, Engkau yang sanggup mengangkat kami ya Bapa. Untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, biarlah semuanya ini kami pergunakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya, amin.